Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali para teman, para sahabat, para netizen. Ada banyak permintaan dari teman-teman, kok lama Gus tidak buat video. Ya mohon maaf karena ada kesibukan saya. Ini saya juga berusaha menselakan membuat video lagi. Dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah, tetap diberi kesehatan, kesabaran dari Allah, dan tetap mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya ingin menjawab banyak permintaan sebenarnya, tapi yang paling sering sekarang ini saya banyak permintaan dari teman, sahabat, khususnya jamaah dzikir istighosah di tempat saya. Saya juga gimana gitu, tapi juga saya berusaha untuk menjawab. Saya lihat kok benar sebenarnya. Gus, saya minta amalan atau zikir agar saya cepat ketemu jodoh saya. Saya lihat jamaah saya, oh iya masih berjaga. Ada yang juga itu lewat DM juga ada, lewat WA istri saya juga ada. Saya tanya istri saya, siapa itu Bu? Ternyata juga seorang janda yang ingin ketemu jodohnya gitu. Ya tidak apa-apa, saya jawab sekalian. Oke, amalan apa saja yang perlu dibaca, diamalkan agar cepat ketemu jodoh dan juga cepat mendapat keturunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan ini bisa dibaca bagi yang masih jomblo belum punya keturunan, juga dibaca bagi yang sudah punya pasangan tapi belum mendapat keturunan. Sekali lagi, dibaca para jomblo agar cepat mendapat pasangan, mendapat suami atau si yang soleh-soleha. Juga dibaca bagi yang sudah berpasangan, sudah bersuami istri tapi belum mendapatkan keturunan atau seorang anak. Yang perlu dibaca, diamalkan adalah Quran surat Al-Anbiya ayat 89. Sekali lagi, Quran surat Al-Anbiya ayat 89. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Quran surat Al-Anbiya 89 ini diamalkan, dibaca secara istiqomah dan tumakninah. Artinya apa? Dibaca secara rutin dan ikhlas setelah sholat 5 waktu, minimal setelah sholat 5 waktu. Bisa ditambah sholat hajat, setelah sholat hajat atau sholat tahajud, monggo bisa. Insya Allah lebih cepat lagi. Selagi dibaca setelah sholat 5 waktu. Jangan khawatir para jomblo, setiap manusia punya pasangan. Allah menciptakan di bumi ini pasti ada pasangannya. Ibarat ada langit, ada bumi, ada bulan dan matahari, ada seperti itu. Ada siang, ada malam. Jangan khawatir, kita pasti mendapatkan dan punya pasangan. Tapi kita juga boleh introspeksi diri. Gimana? Kok aku sudah berusaha kok belum dikasih jodoh, aku sudah berusaha kok belum dikasih keturunan juga. Artinya apa? Kita pantaskanlah diri kita di hadapan Allah agar kita mendapat anugerah dari Allah sesuai dengan derajat kita. Jadi pantaskan diri kita, introspeksi diri. Semua perintah Allah kita jalankan, sholat 5 waktu, puasa, zakat, sedekah, ada amal yang lain. Larangannya juga ditinggalkan, jangan berzina, jangan minuman keras, jangan pencuri dan jangan larangan yang ditinggalkan. Kita berusaha memantaskan diri kita sendiri agar Allah memberi kita anugerah yang pantas sesuai dengan derajat kita. Gitu. Jadi kalau doa belum dikabulkan, coba kita introspeksi diri, kurang apa kita di hadapan Allah. Ya, jangan seudon dulu, jangan berusaha pada Allah dulu. Kita introspeksi dulu apa kekurangan kita, seperti itu. Selagi itu dibaca setelah salat 5 waktu. Dan ingat para jomblo, sekarang zamannya yakin pada kekuatan doa. Kalau sudah
tawakal dengan ilmumu, dengan penampilanmu, dengan segala jeripayahmu kok belum dapat jodoh, yakin dengan doamu. Karena apa? Zaman akhir ini kita harus yakin dengan kekuatan doa. Ingat para jomblo, yakinlah pada kekuatan doamu, insya Allah jodohmu akan menghampirimu. Gitu, pede aja, nggak usah khawatir ya. Yang belum punya keturunan segitu, berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang belum punya keturunan, berdoa dengan sungguh-sungguh, sholat jamaah dengan suami dan istrinya, berdoa dengan yang tekun, dan teteskanlah air matamu, kita punya permohonan agar cepat diberi keturunan. Nah, sekali lagi, itu amalan Quran surat Al-Anbiya ayat 89. Pasangannya apa? Amalan ini adalah dengan membaca sholawat, khususnya sholawat tibil qulub. Karena apa? Setiap doa tidak ada sholawatnya ibarat doa tergantung antara langit dan bumi, tidak akan sampai ke langit, tidak akan sampai ke hadapan Allah jika tidak ada sholawatnya. Nah, itu gimanakah bacaan sholat tibil qulub? Saya akan baca setelah ini. Saya tekankan nanti bi lafadz wa syifaiha, tolong tangannya diangkat, ditaruh di dada, khususnya dipegang di hati. Sholat tibil qulub mengobati hati. Semoga mengobati hati kita yang sedang galau, mengobati kegelisahan kita, mengobati semua permasalahan kita. Luasnya, makna luas, mengobati rumah tangga kita, mengobati rezeki kita, mengobati kesehatan dan selamat kita. Nah, jadi jika ada suatu permasalahan, banyak membaca sholat tibil qulub agar segera diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana lafadznya atau bunyinya? Saya akan coba, nanti bisa ditirukan. Setiap yang mendengar video saya ini, melihat ini, bisa ditirukan juga. Nanti lafadz wasyifah ditaruh di dalam dada. Mohon kepada Allah, yang jomblo minta cepat diberi pasangan yang soleh-solehah, yang belum punya keturunan minta kepada Allah agar cepat diberi atau seorang anak yang soleh dan atau yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Itu bacaan bunyi sholat tibil qulub. Nanti jangan khawatir, di akhir video akan saya share juga, akan saya jelaskan ada keterangan Quran ayat 89 dan sholat tibil qulub. Nah, di akhir video ada keterangan nanti. Amalan ini saya berikan, saya ijazahkan, saya tularkan kepada setiap orang yang mendengar dan melihat video saya. Saya ikhlas, saya tularkan, saya ijazahkan. Ingat, mengamalkan hari istiqomah dan tumakninah. Istiqomah artinya rutin setiap selesai sholat 5 waktu. Tumakninah, ikhlas kita mengamalkan, minta pertolongan kepada Allah. Nah, begitu. Jadi itu amalan ini bisa dibaca bagi yang masih jomblo dan sudah berumah tangga, sudah punya pasangan suami istri tapi belum dikaruniai seorang anak atau keturunan. Demikian yang bisa saya jawab sesuai dengan ilmu saya yang dulu saya ngaji dengan Mbah Yai saya, dengan guru saya. Ini saya tularkan, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jika ada tutur saya tidak berkenan di hati para sahabat semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.